Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa ya insyaallah kita akan sebentar lagi memasuki hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha dan memberikan rizki kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah kurban. Amin. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 123, halaman 66, Ali Imran ayat 123. Kita bahas tadinya dulu. Walaqad subro, huruf dal yang sukun atau yang mati di tengah-tengah kata. Nasarakumullah, tafhim. Lafzul jalalah didahului oleh domah. Sebetulnya asalnya mimnya itu sukun, itu kum asalnya itu domir, itu kata ganti. Namun dikarenakan ada dua huruf mim yang bertemu secara berurutan atau yang jatuh secara berurutan, maka huruf yang pertama diaktifkan. Nah, di sini mim diaktifkan dengan domah, asalnya sukun. Bibad qalqalah sugro, huruf dal yang sukun di tengah-tengah kata. Wa antum, ini ihfa akrob, nun mati ketemu tak dalam satu kata, jadi dibaca samar tapi sepintas saja. Wa antum, jadi nggak usah dibaca panjang dua ketukan, nggak usah wa antum, nggak usah begitu. Wa antum, tum idhar safawi, mimati ketemu hamzah. Nah itu bukan alif tapi hamzah. Kenapa? Karena kalau alif hanya memiliki harokat sukun. Jadi kalau ada yang berdiri seperti itu lalu di fathah, di domah atau di kasroh, atau fathatain, domatain, kasrotain, itu bukan alif tapi hamzah. Kalau hamzah menerima semua harokat, kalau alif hanya menerima harokat sukun. Azillah, kalau mau berhenti di situ ada tak marbutoh itu, maka taknya dibaca sukun. Azillah. Fattakullah, tafhim. La'allakum idhar safawi,
Jadi mimnya dibaca jelas Pak, tahan 2 ketukan biar terdengar jelas. Tashkurun pakai sya itu Pak, jadi bukan taskurun, taskurun, tasyakur gitu. Kalau pakai sin itu jadi artinya mabuk gitu. Sakaro itu mabuk. Kalau taskurun bersyukur. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ali Imran ayat 123 ini berbicara seputar perang Badar itu. Di mana perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah ya. Jadi setelah Rasulullah itu hijrah ke Mekah, nah, pada tahun kedua umat Islam yang semula di Mekah itu selalu dihina gitu, selalu dilecehkan, selalu diintimidasi, mereka memiliki kekuatan Pak dalam waktu yang relatif singkat gitu. Rasulullah dan para sahabat itu memiliki pasukan itu, memiliki perlengkapan ya, walaupun belum begitu sempurna, tapi paling tidak itu sudah memiliki pasukan, sudah memiliki perlengkapan. Nah maka pada tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar. Badar itu kalau bagi bapak-bapak yang pernah ibadah haji atau umroh, itu terletak di sebelah selatan kota Madinah itu Pak. Itu antara Madinah dan Mekah itu, sekitar daerah ini Jeddah lah Pak. Nah di situ ada yang namanya Badar itu. Itu kalau lihat dalam peta itu sekitar 160 km dari Madinah. Badar itu cukup jauh itu Pak. 160 km itu barangkali jarak Cileunyi Bekasi Pak, Bekasi Barat mungkin ya, Bekasi Timur. Itu kan ujung tol Cileunyi itu kilometer berapa tuh? 160-an ya. Nah itu sekitar itu 160 km itu. Jadi jarak dari Madinah ke Badar itu cukup jauh. Nah perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu kalau baca di ayat yang lain itu yaumal taqal jam'an, itu hari dimana bertemunya 2 pasukan itu. Pada saat itu kafilah orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka pulang berniaga dari Syam itu. Kan biasa orang-orang Quraisy itu di surat Quraisy itu kan rihlatas sita iwasayif. Mereka selalu berniaga baik di waktu atau di musim dingin ataupun di musim panas. Nah setelah mereka itu tahu bahwa keberadaan mereka itu diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan mereka pun sadar bahwa mereka itu akan dihadang di perjalanan, maka mereka itu meminta bantuan kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah, sehingga mereka mengirimkan bantuan itu cukup besar lah. Kurang lebih jumlah mereka pada saat itu 1000 orang itu. 1000 orang. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu berjumlah sekitar 300 lah. Ada yang menyebutnya itu 313 orang. Nah, waktu itu kan itu sama itu. Jadi 1 berbanding 3 lah kurang lebih. Waktu itu semangat dan tekad umat Islam begitu luar biasa Pak.
kerja keras umat Islam luar biasa, tentu dibarengi dengan doa itu Pak ya. Bayangkan saja Pak, jalan kaki itu kan dari Madinah ke Badar itu. Badar itu nama sebuah mata air itu Pak. Di sebuah mata air namanya Badar. Jalan kaki sepanjang 160 km. Sehingga nama lamun urang geus pingsan di jalan ya Pak. Dan bukan untuk rekreasi, bukan, kesananya itu untuk perang gitu. Untuk perang gitu. Saya pernah jalan dulu dari Solo itu Pak ke Merak itu 32 hari itu dulu. Mani asabarah suku itu. Dari Tasik ke Solo itu 28 hari. Masih asa kelocot eta harita keur ngora harita ayeuna masih kana moal kuat. Keur ngora kene eta Pak. Awak geus teu puguh rupa, lain hideung, lain bodas beureum gitu. Kapoe ka ibun gitu. Resep apa enggak punya ongkos tadi itu? Resep. Ngalut aya 500 orang gitu. Itu ya cukup berkesan juga, paling tidak tahu lah nama-nama daerah yang dilewati tahu gitu. Nah, itu perjalanan dari Madinah ke Badar itu cukup jauh dan mereka adalah dalam rangka untuk tadi menunjukkan bahwa umat Islam itu memiliki izzah. Nah, qadarullah mereka itu diberikan kemenangan oleh Allah. Dan ini merupakan pukulan telak gitu ya bagi orang-orang musyrikin Mekah yang selama itu mereka selalu melecehkan dan mengintimidasi umat Islam. Ini kan sebuah kekalahan yang sangat memalukan gitu. Sebuah kekalahan yang tidak bisa diterima oleh logika mereka. Nah, maka ayat ini sebetulnya merupakan sebuah motivasi, sebuah motivasi bagi umat Islam, bagi para sahabat Nabi ketika mereka itu akan berangkat ke medan Uhud, Pak. Jadi kan pada saat mau berangkat ke medan Uhud itu dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa 300 orang yang terindikasi munafik itu kan mengundurkan diri dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada dua kelompok dari Bani Salamah dan Bani Harisah pun yang berniat untuk mengundurkan diri mengikuti Abdullah bin Ubay. Walaupun dengan izin Allah dan pertolongan Allah mereka memiliki keteguhan hati sehingga tetap berangkat bersama Rasulullah. Nah, salah satu faktor penyebab kenapa mereka itu mengundurkan diri ya, orang-orang munafik tadi, dan ada dua kelompok yang berniat mengundurkan diri karena kan melihat jumlah orang-orang musyrikin Mekah itu sangat besar, Pak. Kenapa sangat besar? Pertama kan mereka sebelumnya pernah mengalami kekalahan dalam perang Badar itu. 300 lawan 1000 mereka kalah. Otomatis sekarang jumlahnya harus jauh lebih besar. Maka mereka pada saat itu menyiapkan sekitar 3.000 itu, Pak, 3.000 pasukan. Umat Islam memberangkatkan 1.000 pasukan. Walaupun tadi yang 300 itu mengundurkan diri. Nah, itu kan luar biasa, Pak. Dalam jangka waktu 2 tahun Rasulullah di Madinah, ya paling tidak yang militan itu sudah 700 orang. Itu laki-lakinya, kalau ditambah dengan istrinya kan jadi lebih. Berarti kan ini sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. 2 tahun di Madinah tapi jumlah pengikutnya sudah cukup banyak. Nah, jadi sekali lagi nih ayat ini merupakan sebuah motivasi
Jika dalam perang Badar saja Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, maka dalam perang Uhud pun jika seluruh persyaratannya terpenuhi, ya pasti Allah itu akan berikan kemenangan dan pertolongan. Makanya di ayat 123 nih Allah berfirman, wa dan wawunya wawu ibtida ini. Wawu ibtida itu wawu yang menunjukkan permulaan sebuah pembicaraan. Jadi ini dari cerita perang Uhud sebelumnya, ini oleh Allah dibawa sementara kepada kisah perang Badar itu. Jadi beda judul lah gitu, tapi masih berkaitan gitu. Laqad, nah lamnya lam taukid ini, kodnya juga harfu taukid ini, sungguh. Jadi walaqad dan sungguh-sungguh dan nyata-nyata dan benar-benar. Nasoro, nah telah menolong. Bahkan karena itu sudah terjadi, bukan hanya telah menolong, tapi telah memenangkan. Nasoro itu artinya bisa menolong, bisa menang, gitu, memenangkan. Kum kalian, wahai orang-orang yang beriman, siapa Allahu Allah bi badrin, di badrin perang Badar. Jadi dan sungguh-sungguh Allah telah memberikan pertolongan, kemenangan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, pada peristiwa perang Badar yang terjadi di Badar. Wa antum, wa sedangkan antum kalian waktu itu adillah. Adillah itu bisa dimaknai lemah, Pak. Cukup banyak makna adillah itu. Bisa lemah, bisa rendah, bisa hina gitu. Tapi di sini tentu enggak bisa dimaknai hina gitu. Adillah itu lemah lah. Jadi pada peristiwa perang Badar itu umat Islam atau Rasulullah dan para sahabat itu boleh dikatakan walaupun jumlahnya sampai 1000 dan yang berangkat ya sampai 300 itu boleh dikatakan masih lemah itu, Pak. Baik secara jumlah ataupun secara perbekalan ya. Jumlah pasukannya masih sedikit, perlengkapan perangnya pun masih sederhana. Tetapi kan Allah berikan kemenangan, Pak. Allah berikan pertolongan. Jadi satu orang mampu rata-rata mengalahkan 3 orang gitu. Nah, jika muncul pertanyaan, kenapa kok bisa seperti itu? Itu kembali Pak kepada ayat sebelumnya itu. Satu, karena mereka memiliki kesabaran yang kuat. Sabar yang benar itu satu dibarengi ilmu, dua dibarengi tekad, Pak. Itu sabar yang benar. Kalau orang mengatakan saya sabar tapi tanpa dibarengi ilmu akan keliru. Atau dia mengatakan sabar tapi tidak dibarengi tekad, tidak akan berhasil, Pak. Dua hal itu tidak boleh hilang untuk dikategorikan sebagai orang sabar. Satu ilmu, dua tekad. Orang punya ilmu saja, kalau tekadnya lemah tidak akan berhasil, Pak. Teori terus, Pak. Konsep terus. Begitu pula orang kalau hanya punya tekad, tidak punya ilmu, itu pun tidak akan berhasil. Boleh jadi tindakannya salah. Maka dua hal itu, ilmu dan tekad itu harus ada manakala orang itu mengaku dirinya sabar.
Kemudian yang kedua, kunci kemenangan pertolongan dari Allah itu adalah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu kan dulu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan salat. Kalau di sini sabar dan takwa. Salat itu kan bagian dari bentuk ketakwaan. Jadi ini agak umum nih ayatnya. Kalau yang di Al-Baqarah wasta'inu bis-sabri was-shalah itu lebih khusus. Kemudian yang ketiga, kunci datangnya pertolongan Allah itu bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah mengingatkan umat Islam pada perang Badar itu, jika Allah dalam perang Uhud ya, jika Allah dalam perang Badar memberikan pertolongan kepada kalian karena 3 hal tadi, kesabaran, ketakwaan dan tawakal, maka kalau kalian dalam perang Uhud ini sama dibarengi dengan kesabaran, ketakwaan dan tawakal, Allah pun akan menolong kalian dan memberikan kemenangan kepada kalian. Bagi kita pun hari ini seperti itu, Pak. Kalau umat Islam itu sabar, bertakwa dan bertawakal, insya Allah menang gitu, Pak, menang. Jadi kunci kemenangan itu pertama dari kita dulu, Pak, dari kita dulu nih. Kemudian Allah yang ini, yang memfinishing lah gitu. Pertama lakukan dulu, Pak, nih, ikhtiar kita. Tentu kalau bicara ikhtiar itu, satu ada ikhtiar batin, Pak. Dua ada ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya kita berdoa sebelum melakukan sesuatu. Berdoa, Pak. Mau apapun berdoa dulu. Yang kedua baru berusaha, ikhtiar lahir. Yang ketiga ditutup lagi dengan ikhtiar batin, bertawakal. Baru setelah itu Allah itu akan menyempurnakan ikhtiar kita, Pak. Jadi yang namanya berdoa itu ikhtiar, Pak. Bertawakal itu ikhtiar kita. Cuman sifatnya batin. Nah, jadi ikhtiar lahir dan ikhtiar batin harus dilakukan. Jadi walaupun Allah kan sangat mampu, Pak, untuk memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita, sangat mampu. Tapi kan itu sebagai salah satu bentuk tugas kita manusia itu adalah berikhtiar, baik batin ataupun lahir, baik doa, usaha ataupun tawakal. Baru buahnya itu pertolongan dari Allah. Nah, itu perpaduan, Pak, perpaduan. Memang untuk memiliki pemahaman seperti itu agak susah, Pak, agak susah. Kadang orang itu punya pemikiran Jabariyah, Pak. Kadang orang itu punya pemikiran Qadariyah. Pemikiran Jabariyah itu mereka hanya sebatas berserah diri kepada Allah. Nah, kumaha Allah we, gitu. Itu Jabariyah, tanpa dibarengi dengan ikhtiar. Atau sebaliknya, Qadariyah hanya sebatas ikhtiar, tidak dibarengi dengan doa dan tawakal. Nah, kita itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah memadukan, Pak, antara ikhtiar batin dengan ikhtiar lahir. Barulah terwujud itu. Dalam segala hal itu, Pak, dalam segala hal. Fattakullah, nah, fattaku maka bertakwalah kalian. Ada wawu dan alif itu, Pak. Itu menunjukkan jamak plural itu, kalian. Kepada siapa harus bertakwa? Allah, kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. La'allakum, la'alla
La'alla itu harfut taroji, Pak. Huruf yang berfungsi bermakna menunjukkan pengharapan. Jadi kalau Allah dijadikan sebagai subjek begini, takwalah kalian kepadaku, takutlah kalian kepadaku. Lalu Allah mendoakan nih Pak nih, ini yang mendoakan Allah nih, yang punya harapan itu Allah, agar supaya kalian mudah-mudahan kalian taskurun, itu menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Dan kalau bicara syukur itu bicara nikmat Pak. Kalau bicara sabar itu bicara sesuatu yang berat, ujian yang berat, kesulitan. Kalau syukur itu ujian kenikmatan. Sabar adalah ujian yang berkaitan dengan kesulitan. Nah, dari sini memberikan sebuah isyarat bahwa takwa itu adalah apa? Syukur itu adalah takwa. Artinya bahwa kemenangan itu kan kalau bersyukur tandanya akan menang Pak. Orang nih naik gaji, naik pangkat, bersyukur berarti dia menang kan gitu. Orang sehat, sembuh dari penyakit, bersyukur berarti dia menang kan begitu. Jadi syukur itu, kemenangan itu awalnya harus dilewati dulu, dilalui dulu dengan ketakwaan. Tentu dalam makna takwa yang sebenarnya, takwa yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya batin, dan juga takwa yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lahir. Saya berikan contoh begini Pak. Ulama mengatakan begini, orang berdoa tanpa berikhtiar itu dia berdosa besar. Berdoa nih Pak tanpa ikhtiar dosa besar itu. Orang ikhtiar tanpa berdoa syirik, itu lebih besar lagi itu. Jadi dua-duanya harus. Berdoa, beribadah harus wajib, berikhtiar pun wajib. Maka yang dimaksud dengan takwa di sini agar meraih syukur, agar meraih kemenangan, takwanya itu ada takwa yang sifatnya lahir, ada takwa yang sifatnya batin. Takwa lahir itu berikhtiar secara jasmani, Pak. Takwa batin itu berikhtiar secara rohani. Takwa lahir itu menyiapkan sarana dan prasarana, takwa batin itu berdoa dan beribadah. Baru mencapai kesyukuran itu, Pak. Mencapai kemenangan itu. Ya. Sedikit melenceng mengenai ikhtiar tadi katanya dengan syukur, tapi ini tadi kalau saya katakan sekarang bisa tentang masalah rezeki. Iya. Yang kemarin dibahas mengenai dua ulama, Imam Syafi'i dengan gurunya. Iya. Imam Syafi'i itu mengatakan untuk memperoleh sesuatu kan berarti harus dengan ikhtiar. Iya. Kemudian gurunya mengatakan tidak, tetapi kalau kemarin yang dibahas gurunya tidak bekerja, tetapi kan ngajar. Iya. Berarti ngajar pun sebenarnya bekerja. Iya, jadi di situ sebetulnya di dalam kisah itu ya antara Imam As-Syafi'i dengan Imam Ahmad ya, Hambali, itu kan sepintas kalau Imam Hambali sepintas lebih mengutamakan ikhtiar gitu kan ya. Sementara Imam Syafi'i sepintas lebih mengutamakan ini berserah diri lah gitu. Tapi sebetulnya itu dua-duanya itu memadukan antara ikhtiar lahir dan batin. Imam Syafi'i walaupun beliau duduk ya, tidak pergi, tapi beliau ya, kebalik. Beliau itu tetap bisa makan anggur. Itu kan ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya?
kan ngajar kepada muridnya. Ngajar kepada muridnya itu ikhtiar itu. Dengan dia mengajar kepada murid, lalu dia duduk di dalam katakanlah sebuah ruangan, tidak keluar, sementara muridnya keluar, kemudian muridnya datang sambil membawa anggur. Beliau makan anggur itu kan sebelumnya ada ikhtiar. Cuman mungkin menurut kita eta teh henteu ikhtiar, cicing gitu. Padahal kan ikhtiar orang beda-beda, Pak. Beda-beda. Yang di sini aja nih, yang di sini. Ada mungkin orang yang ikhtiarnya itu di rumah gitu ya, menggunakan HP. Cek mitohana teh si eta mah tara gawe cicing we di imah. Padahal gawe teh make HP eta teh mungkin melalui HP gitu, Pak. Kan begitu. Ada orang itu yang barangkali kerjanya itu silaturahim gitu, Pak. Saya punya saudara itu ya udah seusia bapak-bapak lah. Pekerjaan dia itu pekerjaan yang menurut kita kerja itu biasa-biasa saja. Tapi tiap hari ini suami istri itu selalu menyempatkan diri nganjang, Pak, bersilaturahim. Habis ngaji ini, kalau di kampung kan ngaji tiap hari, Pak. Habis subuh itu mereka keliling. Jauh itu, ya sekitar dari sini ke Cibiru lah, jalan kaki itu. Nah itu kalau udah habis ngaji itu mampir ke rumah saudara A gitu, mampir ke rumah saudara B. Sepintas kan nggak ikhtiar itu, Pak. Padahal di situ ada ikhtiar. Ketika mampir ke saudara A, kebetulan sakit, mereka minta tolong, Pak atau Mang, tolonglah tungguin ini si Bibi, si Mama lagi sakit, saya ada perlu. Ditungguin sama dia sampai nginep gitu, Pak. Kan kelihatannya nggak ikhtiar, padahal itu kan ikhtiar. Cuman ikhtiarnya seperti teikhtiar gitu, Pak, seperti sepintas itu. Nah tadi pun dalam kisah dua guru tadi sepintas, yang satu tidak berikhtiar, sepintas aja, tapi sebetulnya berikhtiar. Nah makanya di situ kita perlu untuk jeli dalam mengambil kesimpulan sebuah sikap. Jadi baik itu Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad itu dua-duanya melakukan ikhtiar lahir dan ikhtiar batin gitu. Dua-duanya itu. Karena mereka kan dua-duanya tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Dua orang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan, terima kasih, Pak. Jadi syukur itu takwa itu adalah kunci kesyukuran. Makanya kan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan begini, i'lamu annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah, kemenangan dari Allah itu datang di balik kesabaran. Terjadi setelah orang itu bersabar. Nah, sabar yang benar itu sabar yang dibarengi dengan ikhtiar lahir dan batin, dibarengi dengan doa, ikhtiar dan tawakal. Kayak ini kan kata Nabi begini, bertawakallah kalian seperti tawakalnya burung, kan gitu, Pak. Tagdu himason wa taruhu bitonan. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar, tapi sore hari dalam keadaan perut kenyang gitu. Sepintas hadis itu tidak berbicara tentang berdoanya burung gitu, Pak. Sepintas hanya usaha saja. Padahal kan burung itu sebelum berangkat mencari makan itu berdoa dulu, Pak. Gening Al-Quran mengatakan walakin la tafqahu tasbihahum itu. Akan tetapi kalian tidak akan paham bagaimana tasbihnya mereka. Bisa jadi burung-burung lebih dulu bertasbih daripada kita, Pak. Tadi janari teh urang masareke ini burung geus sararudang mun meureun kitu. Mun mereka kecuit na tangkal di sarada geuning, Pak. Nah itulah barangkali tasbih mereka itu. Baru setelah itu mereka berikhtiar.
Ayat berikutnya Pak, idna, ketika, ingatlah ketika takulu engkau berkata, wahai Muhammad, kata Allah nih, lil mu'minina, li kepada al mu'minin, orang-orang yang beriman, alan, apakah lan tidak, yakfikum, yakfi, cukup, kum, bagi kalian, wahai umat Islam, wahai para sahabat, ayyumida, ayyumida itu artinya memanjangkan, bisa memperbanyak gitu, memperbesar. Ayyumida, telah memperbanyak kum, kalian, siapa, rabbukum, rabb kalian, id, ketika, bisalah sati, dengan 3 alafin ribu, minal malaikati, dari kalangan malaikat, munzalin, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dalam perang Badar itu, sekalipun awalnya Rasulullah itu memberangkatkan pasukan sebanyak 300 orang, karena tadi Pak, karena ketakwaan, kesabaran dan tawakal, akhirnya Allah berikan bantuan, yang bantuannya itu 3 kali lipat orang-orang kafir Pak. Jadi orang-orang musyrik Mekah, mereka jumlahnya 1000, Allah kirimkan bantuan 3000 malaikat, kan begitu. Walaupun di sini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan bahwa para malaikat yang dikirim oleh Allah itu mereka berperang ya, seperti layaknya pasukan perang. Ada yang menafsirkan bahwa 3000 malaikat itu atas izin Allah menanamkan rasa takut dalam hatinya orang-orang musyrikin Quraisy, sehingga mereka nyalinya itu hilang gitu, ciut gitu. Kan begini Pak, sebetulnya rasa takut dan rasa berani itu kan Allah yang mengendalikan Pak, karena kan itu kerja hati. Takut dan berani itu sifat hati. Makanya kita diperintahkan berdoa ya muqallibal qulub di situ. Kalau kita bertemu dengan makhluk yang jahat, dengan yang menyeramkan, yang buas, kita kan dianjurkan berdoa kepada Allah, ya Allah jinakanlah dia gitu. Bisi bapak panggil jeung preman di jalan gitu Pak, ya Allah mudah-mudahan tumbuhkan rasa takut dalam hatinya gitu Pak. Itu saya kalau bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya sangar gitu, mudah-mudahan dia dijinakan, tumbuhkan rasa takut gitu. Kalau Allah sudah menumbuhkan rasa takut Pak, sanajan tato na loba, celina di anting, awak jangkung badak, ciut itu nyalinya Pak, kalau sudah ditumbuhkan rasa takut. Kita berikan contoh saja begini nih, seandainya nih Pak, gajah itu diberikan sifat buas oleh Allah, mungkin binatang-binatang yang lain habis itu Pak. Atau kerbau diberikan sifat buas seperti serigala, mungkin makhluk yang lain habis itu. Tapi dengan izin Allah, ini yang namanya kerbau, yang namanya gajah, itu kan tidak punya sifat buas seperti serigala itu Pak. Coba kalau punya sifat buas, mungkin binatang-binatang yang kecil sudah habis itu. Nah itulah yang namanya hati itu seperti itu. Jadi makanya ada ulama yang menafsirkan 3000 malaikat yang dikirim oleh Allah itu mereka ditugaskan oleh Allah untuk menumbuhkan rasa takut dalam hati orang-orang musyrik Quraisy. Tapi dua-duanya bisa diambil lah penafsiran itu. Terakhir nih, bala, nah ketahuilah, in jika tasbiru, nah, kalian bersabar, watat taku, dan kalian bertakwa. Diulang lagi Pak ya, tasbiru watat taku. Di ayat 120 tasbiru watat taku. Di ayat 123 tadi pataku.
kemudian taskurun. Wa ya'tukum, dan mereka orang-orang musyrik itu mendatangi kalian min faurihim hada yumdidkum rabbukum. Nah ini janji Allah nih Pak nih. Itu kan dikisahkan nih, seandainya orang-orang kafir itu datang dari balik bukit kepada kalian, Allah mengatakan yumdidkum. Kalau kalian itu bertakwa dan bersabar, Allah akan tambahkan lagi jumlah kalian itu bi khamsati alafin, 5.000 Pak. Naik tuh dari 3.000 jadi 5.000. Jadi kalau dengan 3.000 itu tidak bisa diatasi, Allah akan tambahkan itu menjadi 5.000 minal malaikati, dari kalangan para malaikat musawwimin. Nah ini kan Pak nih, ini kabar gembira, motivasi bagi kita orang-orang beriman, bahwa ketika kita itu menghadapi suatu perjuangan, selama kita itu tadi bersabar, bertakwa, bertawakal, yakin Allah itu akan berikan pertolongan, yakin Allah itu akan berikan kemenangan. Cuman ya persoalannya itu tadi Pak, seringkali tidak sedikit umat Islam itu yang kurang bersabar Pak. Eta unggul, Allah sudah mengingatkan tuh di ayat 118, kalian jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai bitonah. Tersabar Pak. Jangan menjadikan orang kafir sebagai sahabat, sebagai orang kepercayaan, sebagai teman dekat, sebagai pemimpin. Cuman karena umat Islamnya nggak sabar, diambil lagi Pak. Akhirnya kalah lagi, terpuruk lagi. Itu akibat tidak sabar itu sebetulnya. Cobalah kalau diterapkan kesabaran itu dalam arti yang sebenarnya, insya Allah nasrullah itu, pertolongan Allah itu akan didapat oleh orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.